Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Berikut merupakan review kami tentang video tersebut. Selamat menyaksikan. Perkembangan ikan nila. Ikan nila mampu mencapai dewasa 4 hingga 5 bulan. Mereka juga sudah mulai berkembang biak pada umur 1 hingga 2 tahun. Pada saat umur ikan mencapai 1 tahun, bertambahnya berat badan mereka rata-rata sudah mendekati 1 kilogram per ekor. Saat berkembang biak, mereka menghasilkan larva ikan 1.200 hingga 1.500 sekali memijak atau kawin. Ketika hal itu terjadi, ikan nila jantan akan membuatkan tempat untuk larva berupa sarang di dasar kolam. Nah, ikan jantan akan menjaganya dengan agresif, membuat sarang tersebut menjadi daerah kekuasaannya. Banyak memilih membudidayakan ikan nila melihat nilai lebih berat badannya mencapai 1 kilogram dan perkembangbiakannya yang cepat. Pertumbuhan ikan nila. Selain suhu dan pH, pertumbuhan ikan nila juga tergantung pada pakan. Nah, meskipun ikan nila termasuk dalam jenis ikan omnivora atau pemakan segala, namun perlu diperhatikan dengan teliti pakan alaminya pada saat masih berusia benih, yaitu lumut dan plankton, dan pada saat usia sudah berkembang bisa diberikan pelet. Nah, pakan buatan yang diberikan pada ikan nila harus dipastikan memiliki kandungan protein berkisar 25%. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa sebaiknya kita memilih benih ikan nila jantan, di mana ini dikarenakan karena pertumbuhan ikan nila jantan 40% lebih cepat daripada benih ikan betina. Selanjutnya dijelaskan bahwa kita itu harus memisahkan antara benih jantan dan benih betina. Ini dikarenakan agar tidak terjadi pemijahan liar dan terjadi dalam kolam. Nah, beberapa tambahan yang saya akan tambahkan untuk memilih benih. Sebaiknya benih yang kita pilih merupakan benih yang tahan penyakit. Ini harus dipilih karena kita tidak ingin saat kita membiarkan benih yang kita pilih akan terserang penyakit. Yang kedua, benih yang kita pilih sebaiknya responsif terhadap pakan yang diberikan agar pakan yang diberikan tidak sia-sia. Yang ketiga adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itulah beberapa tips yang harus kita lakukan saat kita memilih benih. Artinya benih yang kita pilih itu harus mencakup ketiga sasaran tersebut. Pembuatan kolam untuk benih ikan nila. Nah, kolam yang bagus untuk benih ikan nila antara lain kolam beton, kolam terpal, dan kolam tanah. Untuk ketinggian airnya dipastikan tidak 30 cm dari permukaan agar benih ikan nila tidak kabur atau tidak melompat. Nah, untuk kolam tanah, langkah awal yang dipersiapkan itu membuat galian dengan ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu melakukan pengeringan dan pastikan keringnya tidak sampai benar-benar kering, atau dalam artian apabila diinjak masih basah. Nah, setelah itu melakukan pengapuran. Pengapuran ini bertujuan untuk menstabilkan pH. Setelah itu, isi kolam dengan sedikit air, kemudian ditambahkan pupuk kandang. Tujuan dari penggunaan pupuk ini yaitu agar menumbuhkan fitoplankton atau organisme di dasar yang berguna sebagai pakan alami bagi ikan. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembajakan tanah. Nah, pembajakan tanah ini merupakan proses setelah pengeringan dan penjemuran tanah. Nah, sama seperti halnya membajak sawah, tujuan dari pembajakan tanah di kolam ini yakni untuk membalikan tanah agar tanah menjadi gembur. Nah, pembajakan ini juga alat yang digunakan hanya alat yang sederhana, yakni cangkul. Nah, tanah juga yang dibajak itu hanya berukuran 10 cm. Nah, ketika misalnya kita menggunakan kolam bekas yang sudah dipakai untuk budidaya. Nah,
ketika kita menggunakan kolam bekas, kita harus memperhatikan juga lumpur-lumpur hitam yang ada di dasar tanah. Nah, lumpur-lumpur hitam itu biasanya menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, itu berasal dari gas-gas beracun. Hasil sisa-sisa pakan ikan yang tidak dimakan oleh ikan. Nah, seperti gas beracunnya itu seperti hidrogen sulfida, nitrit. Nah, tentunya saja amoniak. Nah, setelah pembajakan selesai, kita harus juga memperhatikan pematang-pematang, tanggul. Nah, kalau misalnya ada kebocoran, ada kerusakan yang segera ditambal. Hal ini juga menunjang keberhasilan budidaya. Pengapuran kolam budidaya ikan nila. Tujuan dilakukannya pengapuran yaitu yang pertama untuk menaikkan pH tanah. Yang kedua mempercepat dekomposisi sisa bahan organik menjadi nutrien. Yang ketiga memberantas hama dan penyakit. Yang keempat mengikat zara lumpur yang melayang-layang dalam air sehingga air bisa menjadi jernih. Yang kelima mengikat kelebihan CO2 yang dihasilkan oleh proses respirasi pada ikan maupun jasa trenik dan penguraian limbah organik. Jenis kapur yang digunakan yaitu kapur pertanian, kapur tohor, dolomit, kapur mati. Pada video sendiri menggunakan dolomit untuk pengapuran. Pengapuran dilakukan pada kolam yang telah dipakai untuk budidaya sebelumnya. Kemudian baru dapat dilakukan pengapuran. Tanah kolam yang telah dipakai menjadi terlalu asam, sehingga pengapuran ini dapat menetralkan keadaan tanah. Cara pengapurannya yaitu diusahakan dolomit melebur ke dalam tanah sejauh 10 cm. Lalu biarkan menyerap 2-3 hari. Dosis kapur yang digunakan yaitu 10-20 gram per meter persegi. Pengapuran dapat juga dilakukan bersamaan dengan pemupukan, tapi dapat juga dilakukan pengapuran terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan pemupukan. Proses pemberian pupuk pada kolam ikan, terutama untuk kolam tanah. Nah, mengapa proses pemberian pupuk ini sangat perlu dilakukan? Karena pemupukan atau pemberian pupuk ini memiliki tujuan untuk memberikan nutrisi kepada tanah dan biota air serta tanaman air yang akan tumbuh nantinya di dalam kolam tersebut yang dapat dijadikan sebagai pakan alami untuk ikan nila nantinya. Nah, untuk proses pemupukan ini dapat digunakan jenis pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos. Nah, adapun tata cara pemberian pupuknya yaitu dapat dilakukan dengan cara sebarkan pupuk tersebut pada kolam dan diamkan selama 4-5 hari. Lalu masukkan air ke dalam kolam tersebut. Nah, itulah tata cara pemupukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya pada tahap pemasukan air. Di dalam video menjelaskan pemasukan air ini dilakukan secara bertahap, yang dimana ketinggian air 10-20 cm, lalu dibiarkan 3-5 hari, bertujuan agar sinar matahari mencapai dasar kolam dan memberikan kesempatan kepada ekosistem air terbentuk seperti tumbuhnya tanaman serta biotanya. Kemudian menambahkan air 60-75 cm. Selanjutnya ialah proses memasukkan benih ikan nila. Dalam proses memasukkan benih ikan nila diperlukan teknik aklimatisasi dengan tidak mengeluarkan benih dari dalam plastik packing dan membiarkan wadah packing ikan berada di permukaan kolam hingga beberapa saat. Nah, after that, open the plastic and put the pool water little by little into it. And if you feel water in the plastic and the pool is almost the same, release the fish. Selanjutnya yaitu standar kualitas air ikan nila. Kualitas air ikan nila dapat menentukan keberhasilan dalam proses budidaya. Dalam video dicontohkan kualitas air yang perlu diperhatikan yaitu DO, pH, dan alkalinitas. DO atau oksigen terlarut merupakan faktor kualitas air terpenting bagi pemilik kolam. Oksigen dibutuhkan oleh ikan dan organisme akuatik lainnya, dan kadar DO akan menentukan kemampuan kolam dan badan air lainnya untuk mendukung kehidupan akuatik.
Sebagian besar oksigen dalam air dihasilkan oleh ganggang dan tanaman hijau melalui fotosintesis, proses di mana tanaman hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat. Selanjutnya yaitu pH. Istilah pH mengacu pada konsentrasi ion hidrogen dan merupakan ukuran apakah suatu zat adalah asam, basa, atau netral. P dalam pH berarti kekuatan dan H adalah ion hidrogen. Skala nilai pH berkisar dari 0 hingga 14/7 mewakili kondisi netral. Nilai kurang dari 7 menunjukkan kondisi lebih asam dan nilai di atas 7 menunjukkan kondisi lebih basa. pH optimal untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan adalah antara 6 dan 9. Jika pH di luar kisaran ini, pertumbuhan ikan akan berkurang. Kematian akan terjadi ketika nilai pH kurang dari 4,5 atau lebih besar dari 10. Selain efek langsung pH dapat terjadi pada ikan dan hewan air lainnya, pH berinteraksi dengan variabel kualitas air lainnya seperti amonia, hidrogen sulfida, dan logam terlarut yang mempengaruhi keseimbangan air dan toksisitasnya juga. Yang terakhir adalah alkalinitas. Alkalinitas mengacu pada kapasitas penyangga air atau kemampuannya untuk menahan perubahan pH. Ini adalah ukuran konsentrasi total basa dalam air, tambak termasuk karbonat, bikarbonat, hidroksida, fosfat, dan borat, dan dinyatakan dalam kalsium karbonat ppm. Semua basa ini bereaksi dengan dan menetralkan asam, yang pada gilirannya buffer perubahan pH. pH air yang disangga dengan baik biasanya akan berfluktuasi antara 6,5 dan 9. Karbonat dan bikarbonat adalah komponen alkalinitas yang paling umum dan penting. Di kolam yang sudah ada, pengukuran alkalinitas yang ideal harus sekitar 100 ppm, tetapi pembacaan dari 50 hingga 200 ppm dapat diterima. Jika alkalinitas rendah, bahkan sejumlah kecil asam dapat menyebabkan perubahan besar pada pH. Nilai alkalinitas lebih besar dari 300 ppm tidak akan mempengaruhi ikan, tetapi nilai tinggi seperti itu akan membuat beberapa bahan kimia yang biasa digunakan seperti tembaga sulfat menjadi tidak efektif. Alkalinitas dapat ditingkatkan dengan menambahkan kapur pertanian CaCO3 dan CaMg ke dalam budidaya ikan. Di video tersebut dijelaskan bahwa untuk menunjang hasil dari budidaya tersebut harus diperhatikan kualitas airnya seperti kandungan oksigen, pH, dan kejernihan air. Namun tidak dijelaskan di video tersebut bagaimana cara untuk menjaga kualitas air tersebut. Dan di sini saya akan sedikit menambahkan. Yang pertama itu kadar oksigen. Untuk memeriksa kadar oksigen, kita bisa menggunakan alat yang dinamakan DO-meter. Di situ kita bisa mengetahui standar atau nilai dari kualitas air dari kolam kita. Dan nanti ketika kita sudah tahu nilainya, kita bisa cocokkan antara standar yang bagus untuk ikan nila dengan berapa yang ada di kolam kita. Lalu jika DO tersebut kurang, kita bisa menambahkannya. Dan begitu pula prinsip-prinsip pengecekan kualitas air yang lain. Contoh pH, kita bisa mengeceknya dengan pH meter. Lalu kejernihan air, seberapa jernih itu dengan Secudis. Dan kualitas air tersebut kan dapat menjadi indikator bagaimana kesehatan ikan yang akan terjadi ke depannya dari kualitas air tersebut. Oleh karena itu, pengecekan sangat diperlukan dalam proses budidaya ikan nila. Dan ketika selesai dicek, jika ada ketimpangan atau perbedaan antara standar yang baik dengan yang terjadi di kolam kita, itu kita harus menyesuaikannya agar proses budidaya berlangsung dengan baik. Panen ikan nila. Ikan nila sudah dapat dipanen jika ikan nila sudah berusia kurang lebih 4-6 bulan dengan bobot kurang lebih 500 gram per ekor. Dalam video ini kurang dijelaskan bagaimana proses pemanenan ikan nila. Saya akan menambahkan proses pemanenan ikan nila dari beberapa jurnal. Menurut Salsabila dan Suprapto 2018, proses pemanenan ikan nila dilakukan dengan cara pertama ikan nila diberikan pakan pada salah satu sisi kolam. Kemudian
kemudian kolam dikuras airnya. Setelah itu dilakukan proses pemanenan dengan cara diseser. Kemudian ikan nila diambil dan ditampung pada bak penampungan. Dan menurut Maira DKK 2017, proses pemanenan ikan nila dilakukan dengan cara kolam tidak dikuras terlebih dahulu dan dilakukan menggunakan jaring, di mana jaring ini dipasang pada saat proses persiapan kolam. Jaring dibentangkan ke setiap sudut sisi kolam. Pada saat proses pemanenan, ikan nila terlebih dahulu diberi pakan sehingga ikan nila dapat berkumpul pada salah satu titik. Setelah ikan berkumpul pada salah satu titik, jaring dapat diangkat secara bersamaan. Kemudian ikan yang berukuran sama dapat dimasukkan ke dalam bak penampungan, sedangkan yang tidak sesuai ukuran akan dikembalikan ke kolam.